Halo semua, video kali ini gua akan bahas retroaktif ya. Jadi di video kali ini tuh butuh modal, tapi duit yang kalian, masukkan itu tidak akan hilang ya. Kalian cuma keluar gas fee aja dan justru kalian bisa dapat duit lebih gitu ya dari duit yang kalian depositkan gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gua akan bahas tentang project namanya adalah Init Capital. Nah, jadi di sini Init Capital ini cocok banget buat teman-teman yang masih pakai jaringan mental network atau kalian yang masih ngehold MNT gitu ya. Nah, kalau kalian punya banyak MNT dan masih ngehold di exchange, sayang banget kalau di exchange itu dia nganggur diem aja. Nah, kalian bisa memperkerjakan MNT kalian supaya mendapatkan reward yang lebih banyak lagi dari Init Capital. Jadi di sini gua akan jelasin dulu projectnya apa, baru habis itu tutorial cara penggunaannya gitu ya. Jadi Init Capital ini adalah sebuah DeFi, dia lending and borrowing, tapi tujuan utama dia adalah menjadi sebuah DeFi money market untuk liquidity hooks. Nah, ini sebenarnya metode baru yang ditawarkan oleh Init Capital dan cukup menarik. Nanti gua akan jelasin apa itu liquidity hook. Di sini kita lihat dulu, jadi kemarin si Init Capital pada tanggal 21 Februari dia mendapatkan pendanaan seed investment round sekitar 3,1 juta US dollar. Investornya itu macam-macam, ada Electric Capital, ada Mirana, ada Robot Venture, Nomad Capital, Arthur Hayes, ya, Bankless Venture dan lain-lainnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, dia juga ada angel investor, salah satunya dari foundernya Evo. Ya, jadi kemarin gue sempat sharing Evo dan Evo itu juga hype gitu ya. Dan dia juga mendapatkan pendanaan dari foundernya si Evo tersebut sebagai angel investor. Selain itu juga ada Guiyong, ya ini adalah founder dari Ethena. Gue juga sempat share project Ethena gitu ya. Dan kalau kita lihat juga sebelah kirinya lagi ada Tien Lee, yaitu selaku founder dari Pendle Finance yang udah listing, udah launching juga gitu ya. Jadi bisa dibilang di sini kontributornya itu venture-nya secara venture itu yang besar tuh dikit, tapi secara angelnya itu banyak banget gitu ya. Dan ini termasuk yang bagus-bagus kayak gitu. Nah, setelah dia mendapatkan pendanaan 3,1 juta US dollar di seed investment round-nya, nah sekarang kita pelajari apa itu Init Capital dan apakah dia cuma sekedar lending and borrowing biasa gitu ya. Dan di sini gue juga akan jelasin ke kalian gimana cara memanfaatkan lending and borrowing karena kemarin banyak banget yang nanya gitu ya. Jadi di sini kita jelasin dulu, Init Capital dia fokusnya sebagai money market. Ya, maksudnya apa? Jadi gini, ini dia ada ilustrasi ya, ini gampang banget. Jadi, biasanya ya pada umumnya, kalau kita pakai lending and borrowing, kita itu hanya bisa deposit lalu kita minjam gitu ya. Kita supply, supply itu kita deposit, terus kita borrow atau meminjam uang. Di mana nantinya uang tersebut setelah kalian pinjam, kalian putar lagi di tempat lain, terus kalian nanti repay atau membayar kembali hasil pinjaman kalian ditambah dengan bunga berjalan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi di sini ini memberikan solusi di mana nantinya ketika kalian deposit di lendingnya, itu duitnya nggak cuma sekedar dipakai untuk borrow. Tapi nantinya kalian bisa pakai beberapa fitur seperti loop, perceptual trading, leverage LP atau farm, long atau short, LPDFI, dan yield trading. Jadi, ketika kita deposit atau lend ya, itu menjadi sebuah liquidity yang bisa digunakan di seluruh produk keuangan lainnya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar untuk borrow. Sedangkan kalau lending and borrowing biasa itu hanya untuk borrow. Jadi seluruh produk itu disebut sebagai hook gitu loh. Atau seluruh likuiditas tersebut bisa digunakan di berbagai produk-produk keuangan lainnya. Jadi itu yang menarik dari si Init Capital. Nah, kok bisa? Karena dia pakai yang namanya itu multi silo position. Di mana biasanya user atau kita pengguna hanya melakukan kolateral dan borrow aja, kayak kita masukin MNT gitu ya, kan punya MNT di exchange, kan withdrawal, kan deposit atau lending MNT, terus kan pinjam USDT gitu ya. Itu hanya seperti itu dan resiko liquidate-nya itu tinggi banget kayak gitu. Nah, sedangkan Init dia punya namanya isolated dengan resiko liquidity itu jauh lebih kecil seperti itu ya. Jadi kan tetap bisa borrow and lending dengan cepat ya, tapi dengan resiko likuidasi yang sangat kecil sekali. Dan nantinya dia ada pengamanan di mana dana yang kita masukkan ya, likuidasinya akan digunakan di berbagai produk-produk keuangan lainnya.
Nah, selain itu dia ada fitur yang tadi gue sebutkan yaitu flash borrow. Cara kerjanya gimana flash borrow ini? Jadi biasanya kalau kita sebagai user, kita, nge-lending itu kan dapat bunga ya, tapi bunga lending itu kecil banget. Terus kita borrow. Nah, bunga borrow pasti lebih besar daripada bunga lending gitu kan. Nah, di sini dia ada fitur flash borrow di mana kita nge-lending $100 ya kan, lending $100, kalian pakai flash borrow kan bisa pinjam hingga $400. Nah, artinya itu kan di atas dari nominal kita nge-lending gitu kan. Nah, terus duitnya dari mana? Kolateralnya dari mana? Kalau kita cuma lending 100 pinjamnya 400, nggak masuk akal. Nah, akhirnya dia pakai sistem flash borrow tersebut di mana $400 yang kita pinjam itu akan masuk ke dalam likuidasi di DEX ya. Jadi kita memprovide likuidasi dalam bentuk misalnya ETH atau USDC. Nah, nantinya LP tersebut kalian kolateral lagi. Jadi secara nggak langsung, yang awalnya kalian kolateral hanya $100, kalian jadinya bisa kolateral $500. Nah, ini agak unik flash borrow ini ya. Tapi jujur produk ini flash borrow ini menurut gua pribadi itu belum teruji. Yang pertama belum teruji, kedua ini belum keluar. Jadi kita belum bisa ngecoba apakah bisa seintens itu gitu loh. Kalau bisa wah itu enak banget. Ibaratnya kayak kita punya duit 100 tiba-tiba jadi 500 kan agak nggak make sense gitu ya. Nah, jadi cara kerja nanti dia akan pakai Uniswap versi 3 LP token yang nantinya LP token tersebut akan dikolateralkan ke init gitu loh supaya ketika orang minjem di init itu bisa pakai duit dari LP-nya. Nah, ini memang agak unik. Biasanya kalau kita borrow itu duitnya dari lending doang, tapi ini LP bisa dijadikan borrow kayak gitu. Bedanya di situ ya, teman-teman ya. Nah, kenapa sih si Init ini bikin produk seperti itu gitu ya? Kenapa niat banget gitu ya dibandingkan lending borong lain? Emang harus ya gitu ya. Jadi di sini tujuan dari Init adalah ingin meningkatkan duit yang masuk atau lending yang masuk dan borrow yang keluar gitu loh supaya menciptakan transaksi atau APR yang tinggi gitu loh. Jadi kan konsepnya adalah semakin banyak orang deposit, kalau yang pinjam itu sedikit, maka bunga depositnya makin kecil. Nah, gimana caranya biar bunga depositnya gede gitu kan secara bisnis? Otomatis kan harus yang borrow-nya itu juga gede. Jadi semakin banyak borrow, otomatis bunganya akan semakin tinggi bagi para lender. Jadi buat menyelesaikan masalah ini biar orang-orang pada lending and borrowing, akhirnya mereka bikinlah init growth loop tadi di mana ketika kita nge-lending itu akan menjadi sebuah likuidasi atau likuiditas, lalu borrower bisa meminjam aset yang sudah di-lendingkan lalu dimasukkan lagi ke yield ya kayak tadi LP, lalu di LP tersebut bisa lagi dijadikan sebagai borrow. Jadi diputar berkali-kali seperti itu. Nah, ini produk kalau berhasil ya, kalau berhasil ini bakal bagus banget buat ekosistem mental di mana TVL-nya tersebut akan bisa nge-boost secara cepat gitu loh. Nah, saat ini kalau kita lihat mental ini itu udah di luar dari top 10 gitu ya. Bisa dibilang dia secara total value itu jauh banget, bahkan di bawah Aptos ataupun Osmosis kalau kalian lihat di atas gitu ya. Nah, apa itu TVL? Buat teman-teman yang nggak paham. Jadi TVL itu adalah total value lock atau total dana yang ada pada blockchain tersebut. Nah, ini penting banget untuk seluruh blockchain di dunia. Semakin tinggi TVL, artinya semakin makmur blockchainnya, semakin untung blockchainnya, semakin banyak duit atau uang yang berputar di sana, yang ditransaksikan di sana kayak gitu. Jadi blockchain itu kalau dia tidak punya ekosistem, tidak punya TVL, tidak ada duit yang masuk, tidak ada duit yang berputar, maka dia tidak bisa menghasilkan keuntungan atau revenue ya. Jadi kalau si blockchain tersebut dia punya TVL yang tinggi, apalagi besar dan stabil gitu ya, otomatis dia punya peluang untuk kenaikan aset bagi si native coinnya. Jadi kalau kalian lihat kenapa Ethereum kok bisa harganya mahal gitu ya, kok banyak yang beli, kok bisa bertahan, kok bisa stabil, kok BNB juga harganya bisa naik gitu ya, kok stabil. Karena kalau kita lihat TVL-nya itu selalu top 1 untuk Ethereum dan BSC itu rata-rata top 3 terus ya. Arbitrum pun kenapa harga aset Arbitrum tuh bisa naik? Karena banyak orang yang pakai blockchain-nya. Kan bisa lihat Arbitrum ini di ranking keempat. Nah, untuk TVL ini gue akan linknya itu di DeFi lama, kalian bisa cek di situ. Ini tools yang sering gue pakai untuk ngecek blockchainnya seberapa bagus gitu ya. Jadi kalau kalian lihat Ethereum pun itu punya TVL yang 50,698 billion ya. Jadi itu luar biasa duit yang banyak masuk di situ. Sedangkan mental itu baru 220 juta. Nah, di init capital ini dia itu menjadi top satunya. Kalian bisa lihat ya di bagian ini protokol ranking. Jadi bisa dibilang penyumbang TVL-nya itu rankingnya siapa aja
gitu, diurutin. Nah, yang pertama itu adalah init di atas dari Ondo. Nah, kemarin kan hype banget tuh Ondo gitu ya. Ketika Ondo listing harganya naik terus gitu, hype banget. Nah, jadi otomatis init ini punya peluang ya, punya peluang untuk bersanding karena secara TVL pun dia di atas Ondo gitu, ngalahin Ondo. Jadi padahal Ondo itu TVL-nya 4 blockchain ya, 4 blockchain jadi satu gitu loh. Nah, ini satu blockchain dong yaitu Mental. Jadi gua rasa init ini punya peluang yang tinggi sebagai lending and borrowing dan TVL saat ini di angka 61,18 miliar US dollar ya, seperti itu teman-teman. Nah, init nanti akan ada tokennya. Jadi saat ini belum ada ya, saat ini belum ada token, tapi kalian bisa mendapatkan poin yaitu init point, di mana init point ini nantinya akan ditukarkan dengan init token ya. Nah, untuk rate-nya seperti apa itu belum tahu ya, tokenomiknya untuk airdrop-nya itu seperti apa itu juga belum jelas ya. Tapi yang jelas ketika kalian deposit tiap harinya kalian akan mendapatkan init point. Nah, di sini dia menggunakan sistem poin yaitu sistem deposit dan borrow. Kalau kalian deposit senilai $100 minimum ya, $100 minimum modalnya nih. Banyak yang sering nanya, "Kok minimum berapa?" Minimum itu $100. Berlaku kelipatan 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Kalau 101 kalian cuma dapatnya poinnya 1 kalau deposit. Nah, kalau kalian borrow $100 berlaku kelipatan, itu dapat 7 poin. Jadi kalau lending setiap 100 1 poin, borrow setiap 100 itu 7 poin, berlaku kelipatan. Ya gitu. Ya, kalau kalian borrow terus kalian dimin 10 hari, artinya 7 kali 10 kan dapat 70 poin. Kayak gitu. Kalau modalnya 100 ya, untuk borrow-nya. Tapi di sini kalau kalian pengen borrow, otomatis kalian depositnya harus lebih dari modal kalian kayak gitu. Nah, misalnya contohnya gimana kok? Misalnya contoh, kalau kalian depositnya $1.000 ya, saran gua adalah kalian ngeborrownya itu maksimum 30% atau $300-nya kayak gitu ya. Kenapa nggak pinjam 70%? Karena resiko yang namanya itu for sale ya. Jadi di DeFi itu juga ada resikonya. Jadi biar paling aman, kalian maksimal pinjam 30% dari modal kayak gitu ya. Kalau kalian modalnya 1.000 pinjam 300, modal 2.000 pinjam 600 maksimal ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali aset yang bisa kita gunakan untuk deposit. Ada Wrap Ethereum, ada Wrap Bitcoin, ada MNT, USDC, USDT, METH, dan USDY. Nah, kalau kalian holder MNT, ya kalian bisa depositkan ke sini dengan bunga per tahunnya di angka 3,08%. Gitu ya. Ini bunga deposit, bunga lending gitu ya. Kalau kalian punya Ethereum, kalian bisa depositkan di sini dengan bunga setahunnya di angka 10,74% gitu ya. Nah, Warp Bitcoin, kalau kalian punya Bitcoin, tarik ke jaringan Mental, kalian dapat bunga 3,26%. Jadi cukup bagus gitu ya. Atau kalau pengen stable atau stabil, kalian bisa deposit USDT, dapat 9,8% ataupun USDC ya. Nah, terus di sini ada namanya borrow APY. Kalian lihat di sini kok ada yang minus gitu ya, ada minus, ada yang tidak minus gitu ya. Nah, jadi ketika kalian minjem duit, maka ini adalah bunga yang harus kalian bayarkan. Ini bunga berjalan setahun ya. Jadi setahunnya kalau kalian minjem ETH setahun itu 17,08% ya. Dan di sini ada bawahnya nih reward APY. Jadi kalau kalian minjam kan akan mendapatkan token MNT. Ya, jadi ini di sini bonus lah. Jadi kalian walaupun kalian minjem duit tapi kan juga dapat MNT kayak gitu. Nah, ini bunganya dari kalian pinjam, misalkan pinjam $1.000, artinya $1.000 dikalikan 3,2% dibagi 365 hari. Nah, sehari kalian dapat segitu, kayak gitu. Oke, nah terus cara depositnya gimana? Cara depositnya adalah kalian pertama connect wallet dulu ke MetaMask kalian atau wallet apapun itu menggunakan jaringan Mental Network ya. Terus kalian ke pilih aset yang kalian ingin depositkan. Misalnya contoh di sini gue punya USDC. Gue pengen deposit USDC aja deh gitu ya. Nah, kalian klik bagian di sini deposit atau borrow. Terus kalian masukkan USDC-nya. Contoh di sini gue punya 206, gue masukin 200. Terus kalian di sini klik bagian approve ya. Nah, ini kalian confirm aja eksekusi smart contract-nya.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, modenya general, deposit $200, bunganya 8,2%. Terus kan klik open position. Terus kan tinggal bayar sejumlah biaya jaringan gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai transaksinya berhasil. Oke, transaction is submit. Nah, nanti dia akan muncul di bagian dashboard. Ya kan bisa cek di bagian dashboard. Di sini akan muncul deposit and borrow position kalian. Jadi kalian depositnya berapa, APY-nya berapa atau bunganya berapa. Nah, ketika nanti kalian misalnya kalian pengen pinjem duit gitu ya, kalian borrow-nya, kalian pilih salah satu aset yang pengen kalian borrow. Misalnya kan borrow-nya USDT ya. Kan oh sorry, gue salah ya, lupa jelasin. Jadi dia kebagi dua di sini ya, di tabnya. Tadi kan gue langsung deposit doang ya. Jadi kalau kalian pengen minjem, kalian itu depositnya bagian yang deposit and borrow, kayak gitu. Jadi kalau kalian cuma pengen deposit doang, pilihnya yang ini ya. Jadi kalau gue kan udah terlanjur nih deposit, jadi mau nggak mau itu gue harus eh tarik dulu gitu ya. Tarik dulu duitnya gitu ya. Tadi kan gue deposit doang nih yang USDC-nya ya kan? Nah, tapi kalau kalian pengen borrow, kalian deposit di sini, bagian deposit and borrow, kalian masukin misalnya $200 gitu ya. Nah, terus kalian borrow, pinjem, misalnya kan pengen pinjem asetnya apa? Misalnya USDT, USDC juga. Nah, dia akan muncul tuh available to borrow-nya berapa. Kayak gitu. Misalnya dia bilang available to borrow-nya 177 maksimum. Kalian pinjemnya itu 25 sampai 30% aja. Ini bisa ditarik, bisa diatur. Nah, berarti dari $200 gue bisa minjem 53 USDC seperti itu. Nah, kalau kalian depositnya aset lain, misalnya kan pakai MNT gitu ya. Nah, misalnya kalian masukin berapa nih? 1000 MNT gitu. Nah, terus kalian bisa otomatis ngeboro aset lain. Misalnya pinjemnya USDC tuh. Nah, di sini kan bisa diatur nih. Berarti 30% itu kan bisa pinjam di angka 198 US dollar ya, sebelah sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu caranya. Kalau udah, nanti kan tinggal klik open position aja, seperti itu. Nah, terus kenapa pertanyaannya adalah kenapa kita harus minjem duit gitu ya? Nah, jadi gue jelasin dulu. Ini yang sudah gue lakukan, tapi bukan di Init. Gue lakukan itu di lending on borrowing lain ya, kalau nggak salah di Kinza Finance dan juga di Binance gitu ya. Jadi gini, gue itu ada masukin deposit Bitcoin gue ya. Jadi gue ada lending Bitcoin. Jadi ini gue cerita ya. Jadi ini layarnya biarin diemin dulu. Jadi gini, gue punya Bitcoin. Nah, terus gue kan yakin nih di bull market nanti di 2025 Bitcoin itu bisa di harga 200.000 US dollar per satu Bitcoinnya gitu ya. Jadi otomatis kenaikan dari harga sekarang tuh bisa sekitar 3 kali lipat ya kalau dari 50.000 misalnya. Nah, karena gue yakin Bitcoin akan naik, terus gue butuh duit nih, misalnya gue butuh duit buat invest di project lain gitu kan. Nah, karena gue punya Bitcoin, gue ngerasa, wah sayang nih kalau gue jual Bitcoinnya. Gue nggak mau deh jual Bitcoin gue karena gue pengen pegang supaya nantinya di bull market gue bisa jual Bitcoin gue. Dan Bitcoin ini tuh eh, tidak ketika kalau udah mahal gue mau beli lagi kan udah dapetnya dikit banget gitu. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya gue punya satu Bitcoin di harga 50.000, nanti ketika udah 200.000, misalnya gue mau beli Bitcoin, gue kan nggak akan dapat satu Bitcoin. Nah, logikanya gitu aja ya. Jadi intinya gue nggak mau ngejual Bitcoinnya atau ETH-nya gitu. Tapi gue butuh duit nih eh, buat modal ngegarap airdrop atau buat beli meme token atau buat beli aset-aset lainnya yang gue yakin nanti akan naik gitu. Nah, akhirnya strategi yang gue pakai adalah menggunakan lending and borrowing tadi. Jadi apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah gue deposit Bitcoin gue ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi gue deposit Bitcoin gue, terus gue pinjam USDC kayak gitu. Nah, jadi gue hanya pinjam itu maksimal adalah di angka 30 sampai 50% dari nilai satu Bitcoin. Jadi misalnya satu Bitcoin sekarang harganya 57.000 gitu kan. Nah, gue pinjemnya misalnya 12.500 gitu ya. Ini kita buletin ya. 12.500. Nah, jadi satu Bitcoin gue itu tidak hilang. Satu Bitcoin gue dimasukin ke lending.
ya, dititipin, terus gue pinjem 12.500. Nah, kan bunganya berjalan tuh, bunga tahunnya 13% gitu ya. Berarti artinya gue akan ngebayar dalam waktu 1 tahun, gue akan ngebayar 12.500 ditambah 13.000, sorry, ditambah 13,22% gitu kalau setahun. Berarti kan 12.500 dikali 13,22% gitu kan. Maka bunga yang harus gue bayarkan nanti setelah 1 tahun berjalan adalah 12.500 ditambah 1.652 gitu. Nangkap ya, ini kalau setahun ya berjalan ya. Misalnya bunganya tetap nggak berubah gitu. Artinya total yang harus gue bayarkan nantinya ketika 1 tahun gue repay, gue harus ngembaliin duit 14.152,5. Berarti kan ada selisih 1.652. Nah, terus kalian pasti mikir dong, wah rugi dong kok kalau gue pinjem, nanti gue harus ngebalikinnya lebih banyak. Ya kan gitu dong, pasti kan mikirnya seperti itu, rata-rata gitu ya. Nah, tenang dulu nih. Nah, jadi 12.500 ini bisa kita pakai untuk kita putar, untuk kita beli aset-aset lain yang kita yakin di bull market itu akan naik minimum 100% misalnya, atau berkali-kali lipat gitu. Let's say, misalnya kemarin yang gue lakukan ya, gue masukin Bitcoin gue pinjam USDT, terus USDT ini gue beli salah satu aset yang udah listing di Binance. Dan aset itu sekarang sudah naik 100% lebih gitu loh. Otomatis misalnya kalau modal gue 12.500, maka itu akan menjadi 25.000 US dollar. Nah, kalau misalnya setahun berjalan, ya udah gue tinggal repay aja 14.105 sekian dikurang 25.000 tadi hasil keuntungan penjualan. Artinya gue mendapatkan benefit di angka 10.847 US dollar. Itu kalau gue balikinnya setahun ke depan gitu loh. Nah, jadi kan ini menarik banget. Kalian bisa memanfaatkan aset yang kalian punya, tapi saran gue aset-asetnya itu seperti Bitcoin dan Ethereum ataupun BNB, 3 itu aja. Selain itu kalian jangan masukin lending and borrowing gitu. Itu tipsnya ya. Nah, emang sistem kayak gitu berhasil kok, jalan. Ya buktinya adalah banyak yang melakukan gitu loh, dan gue sendiri udah coba dan berhasil gitu loh. Nah, buktinya dari mana? Kita lihat di atas, market size ya. Di market size ini artinya ada 98 juta US dollar yang di-lendingkan, di init ya. Dan ada yang minjem hingga 30 juta US dollar. Kan bayangin 30 juta US dollar dipinjam duitnya ya untuk diputar tadi. Strateginya macam-macam ya, salah satunya yang tadi gue lakukan gitu loh. Atau kalian putar lagi di retroaktif di project-project lainnya ya. Jadi kurang lebih itu strateginya, tapi ingat kalian harus tahu kapan exit. Jadi kalau udah untung kalian jangan hold lagi ya, TP aja. Kalian exit, kalian repay, kalian bayar gitu loh. Jadi nantinya ketika gue udah mau repay, misalnya gue bayar semua utang gue yang tadi gue sebutkan gitu ya, otomatis 1 Bitcoin gue akan bisa gue tarik kembali. Jadi 1 Bitcoinnya tetap utuh, balik lagi tanpa gue perlu jual Bitcoinnya. Nah, itulah yang menarik dari sistem lending and borrowing. Dan ini berlaku untuk seluruh lending borrowing yang pernah gue bahas seperti Kinza Finance, EV, ya, AAV gitu ya, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, paling itu ilmu yang bisa gue share ke kalian ya. Jadi menurut kalian gimana untuk teman-teman terutama yang masih aktif di ekosistem mental, apakah init ini bisa menjadi pionir dan ngalahin Ondo atau tidak secara TVL ya, secara TVL gitu. Dan kita harap nanti segera cepat ya, segera kita nanti bisa ngeklaim airdrop dari init. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.